Selamat datang di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, saya ingin menambahkan sebenarnya kebijakan pengadaan barang jasa di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi sudah dijelaskan kita dalam rangka mendukung visi misi gubernur, wakil gubernur, kita mempunyai tugas di bidang pengadaan adalah merumuskan kebijakan di bidang pengadaan barang jasa, lalu mengkoordinasikan tugas BPD ya yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa, kemudian ada pembinaan LPSE dan ada pembinaan serta advokasi pengadaan barang jasa. Nah, tadi sudah dijelaskan ada dua, yaitu pertama memperkuat tadi kapasitas kelembagaan ya dengan memenuhi tadi maturitas level 3 kita, kemudian ada untuk LPSE juga memenuhi 17 standar, alhamdulillah 17 standarnya sudah terpenuhi. Di samping itu kita juga ada meningkatkan kualitas perencanaan. Kualitas perencanaan pengadaan barang jasa kita tingkatkan dalam hal di dalam perencanaan pengadaan kita melalui aturan gubernur, peraturan gubernur tentang produk lokal. Itu kita mendorong kepala PD dalam menyusun perencanaan pengadaannya itu menggunakan produk lokal daerah. Jadi kalau tidak ada di daerah baru boleh beli di luar. Jadi itu yang kita tekankan. Dan untuk inovasi barang-barang jasa, barang-barang yang produk lokal itu kan kita menggunakan produk IKM kita ini selama ini dilatih oleh STIP. Jadi kita punya Sains Teknologi Park ya. Itu STIP itu adalah sebuah laboratorium gitu ya untuk IKM. Di situ nanti dibuat prototipenya, dilatih IKM-nya untuk memproduksi barang-barang tersebut, terutama di industrialisasi, misalnya untuk mesin-mesin pengolah sampah, mesin-mesin pengolah makanan dan lain-lainnya, termasuk sepeda listrik Pak. Nah, di samping itu kita juga mengembangkan e-marketplace Pak. E-marketplace kita selama ini kan kita hanya kenal di websitenya LKPP, itu tidak ada yang dari lokal ya, terutama untuk yang menggunakan belanja langsung di daerah pengadaan itu yang sampai 50 juta kita bisa transaksi langsung, itu PPMSE-nya itu kan dari luar semua tuh Pak. Nah, kita berusaha untuk memasukkan NTB Mall itu adalah wadah dari UKM kita di provinsi menayangkan produk mereka. Itu sudah ada Pak, sudah sejak tahun 2019 itu sudah terbentuk ya. Tapi itu lingkupnya hanya dikenal di provinsi aja gitu loh Pak. Nah, kita pengen supaya mereka ini bisa go ke nasional gitu. Jadi artinya membuka pemasaran yang lebih luas gitu. Jadi supaya dikenal oleh secara nasional. Jadi kita sekarang ini mengupayakan NTB Mall ini terintegrasi dengan bela pengadaan yang lebih. Ini kita sedang ongoing nih Pak. Jadi NTB Mall kita dorong untuk menjadi PPMSE-nya bela pengadaan. Harapan kita nanti dari teman-teman kabupaten kota juga bisa memanfaatkan NTB Mall ini gitu loh. Produk-produk IKM yang ada di NTB Mall, misalnya kalau ada yang dibutuhkan dan itu sesuai dengan kebutuhan Bapak, silahkan menggunakan bela pengadaan untuk sampai dengan 50 juta. Nah, ini sekarang kita lagi ongoing Pak, jadi sedang proses. Demikian halnya juga dengan katalog elektronik daerah. Jadi hari ini kami tadi bagi rapat dengan Pak Karo, itu menindaklanjuti bahwa kita sudah bisa mengumumkan katalog daerah kita, kategori sepeda listrik dan mesin demagot.
Nanti ada produk IKM untuk pengolah sampah, ada beberapa kategori kita akan tayangkan. Nanti produk-produk itu yang menyediakan juga adalah IKM di sini, gitu loh. Jadi harapannya dengan masuk katalog lokal ini akan secara nasional akan kenal gitu loh sama pengusaha-pengusaha kita di NTB dan produk-produk yang dihasilkan. Jadi ini memperluas pangsa pasarnya sebenarnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya ceritakan terkait inovasi-inovasi kita. Oh ya, dan sekarang kita lagi juga merintis, namanya kita bukan hanya tender biasa yang konvensional yang dengan sistem tender biasa. Kita sekarang ini mau mencoba desain and build, Pak. Desain and build ini kita gunakan untuk pembangunan rumah sakit Mandalika. Nanti untuk MotoGP itu nanti tahun depan akan dibangun. Nah, sekarang proses pemilihannya menggunakan desain and build. Jadi perencanaan pelaksanaannya jadi satu. Gitu ya. Jadi ada beberapa inovasi yang kita akan coba karena tuntutan dari waktu yang mendesak dan lain-lainnya harus sehingga kita tidak bisa menggunakan tender cara biasa. Harus bisa perencanaannya dulu, baru kemudian kontraktornya di belakang itu nggak bisa karena kita ini situasinya sudah waktunya mendesak dan itu akan kita coba untuk desain and build. Nah, terkait pertanyaan Bapak tadi mengenai laporan review perencanaan kegiatan pengadaan barang jasa, yang Bapak sebutkan itu sudah masuk menurut saya, Pak. Jadi review itu memang bisa dilakukan pada saat sebelum tender dan mau tender, gitu kan. Sebelumnya itu artinya dia dari dokumen perencanaan keuangan yang sudah jadi, itu kan setelah diterima PPK bisa mereview paket-paketnya. Nah, itu bisa juga dijadikan untuk portofolio, istilahnya dokumentasi untuk review di tahap awal. Nah, review oleh PPK ini kan juga harus melihat, oh ini cocok nggak sih, barangnya masih ada nggak sih waktu penyusunan penganggaran yang sebelumnya. Karena penyusunan perencanaan penganggaran itu kan N-1, jadi pada saat tahun ini mau dilaksanakan, itu kan dilihat dulu nih apakah masih ada kesesuaian dengan KAK atau spesifikasi yang disusun di tahap perencanaan. Itu bisa masuk di review, Pak. Nah, begitu juga dengan halnya kalau misalnya PPK akan menyerahkan kepada BBJ. Nah, itu kan nanti ada proses review lagi, Pak. Dokumen perencanaan dokumen persiapan pelaksanaannya atau yang kita kenal sama ini adalah BBJ, itu bisa direview lagi oleh Pokjanya bersama dengan PPK. Apakah ini memang pemakaiannya sudah mendukung persaingan usaha yang sehat, atau mungkin nanti di HPS-nya ini sudah sesuai enggak, atau mungkin ini masih relevan enggak di HPS-nya, atau spesifikasinya ini masih tersedia enggak. Itu bagian-bagian dari review. Nah, itu nanti kalau misalnya apa yang direview nanti bisa dilihat di dalam perlengnya, bisa dikembangkan juga. Itu bisa digunakan. Termasuk dengan apakah kita akan menggunakan konsolidasi atau tidak, Pak. Jadi kalau kita lihat dokumen perencanaan, kemarin saya lihat dokumen perencanaan di Dikbud ya, Pak, karena saya ikut review. Jadi di dalam dokumen perencanaan Dikbud keuangannya, di sirupnya kita lihat itu ada konsultan perencana yang nilainya 2,5, 3.500.000, 6 juta. Saya rasa itu tidak ada yang wajar, ya kan, Pak? Kalau kita lihat di dalam dosen itu perencanaan misalnya untuk pembangunan sekolah, hanya nilainya 6 juta, ada yang 3 juta, ada yang itu tersebar, Pak, banyak sekali. Nah, kita bisa melihat, mereview ini apa iya ada konsultan yang mau dibayar 3 juta di bawah itu bukan konsultan yang dibayar kayak gitu kan. Nah, akhirnya kalau kita mau review, kita tanyakan akhirnya sama PPK-nya, ini kamu ada yang konsultan dibayar kayak gitu. Kalau dia pun mau dibayar pasti nggak satu paket, Pak, 10 paket. Apa tidak lebih efektif, efisien kita jadiin satu paket, ya kan? Dan ruang lingkup pekerjaannya diurai di dalam kakaknya. Nah, itu adalah review kita terhadap dokumen perencanaan dari sirup, bisa kita lihat. Begitu juga yang tadi Bapak bilang yang dari PPK ke Pokja, kita review juga apakah perlu konsolidasi atau tidak. Saya pengalaman kemarin, kalau kita tidak konsolidasi, kita akan tender 25 paket, Pak, paket K. Itu nggak mungkin, Pak, Pokja kita hanya berapa gitu.
dari 25 itu kita jadikan 4 paket. Bisa. Dan sudah alhamdulillah saya tanya PPK-nya udah jarang, tinggal mereka mungkin 80% sudah tinggal penyerahan. Jadi maksudnya apa konsolidasi? Itu Pak, kita lihat stok kita ya, terutama SDM Bapak kan yang masih banyak kurang gitu kan. Itu perlu Pak. Jadi kita administrasi 1 dengan administrasi 10 tentunya akan lebih ribet yang 10 kan. Padahal itu bisa kita gabung. Nah, jadi kita tinggal mengelompokkan barang-barangnya, kategori barangnya berdasarkan kriteria kategori atau jenis barangnya, kompetensi penyedianya kita jadikan sehingga menjadi 4 paket dari 25 paket Pak. Bayangkan, itu jadi itu adalah bentuk-bentuk review dari proses perencanaan. Nah, mungkin itu bisa Bapak jadikan. Nanti kan dibikin berita acara, jadi itu menjadi dokumentasinya Bapak. Kemudian database vendor. Database vendor ini seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin seperti itu Pak. Kalau dulu saya bikin database vendor yang manual gitu ya Pak Ari, kita tahu misalnya ini paket ini dalam 1 tahun pemenangnya siapa, lokasinya di mana, jadi kita bisa tahu, kita set, oh yang pemenangnya ternyata perusahaan A ini 1 tahun ini ternyata menang berapa kali ya, kelihatan. Dari mana kelihatan? Itu database sederhana aja saya pakai Excel. Tapi sekarang mungkin kita terbantu dengan aplikasi simple ya Pak ya. Itu bisa kita, karena di simple itu selesai paket, kode itu akan menginput siapa pemenangnya. Jadi dari sistem nanti yang akan bisa diolah data-datanya, karena kita dari setiap hasil data kita akan input lagi hasilnya di dalam simple. Simple itu aplikasi yang kita bikin sendiri. Ya, jadi mungkin itu Pak. Kemudian rekap daftar pelaksanaan pendampingan konsultasi penyelesaian sengketa PBB. Pendampingan konsultasi ya. Ini kan ada pendampingan, ada konsultasi, itu bisa dibukukan data di buku tamu ya Pak. Kita punya Sidatu ya sekarang ya. Nah, itu bisa juga digunakan untuk dokumentasi Pak, dikirim ke KKP. Ini loh, 1 hari ini kita menerima konsultasi berapa kan, itu isi konsultasinya apa, kontennya apa, jawabannya apa, itu ada ya Pak sampulnya di dalam Sidatu. Jadi mungkin itu Pak, walaupun tidak ada sengketa, tetapi kan Bapak ya konsultasi biasa gitu ya. Apalagi kita di provinsi sekarang kan kita sudah terbentuk namanya clearing house ya, clearing house. Jadi kita sudah ada clearing house, juga bisa membantu dari beberapa unsur yang ada di STB, bukan hanya dari PBB tapi dari LPH juga ikut, inspektorat ikut gitu kan. Jadi harapannya masalah-masalah ini bisa dimitigasi dari awal untuk tidak menjadi lebih luas dan bisa diselesaikan di situ gitu ya. Mungkin itu